Selamat pagi, nama saya Widyo Pratomo, nomor induk mahasiswa 251041098812. Saya mahasiswa Asaindo angkatan E30. Kali ini saya akan mempresentasikan perbandingan dampak pengembangan pariwisata. Ada dua destinasi wisata yang akan saya bandingkan, yaitu Pantai Kelayar dan Pantai Drini. Mengapa saya memilih dua pantai ini? Karena memiliki karakteristik yang sama dan banyak beberapa persamaan. Dan kedua pantai ini adalah merupakan salah satu unggulan destinasi wisata di Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan profil dari Pantai Kelayar. Pantai Kelayar ini terdapat di Jawa Timur, tepatnya di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Daya tariknya adalah pasirnya berwarna putih, ya. Kemudian ada seruling samudra, yaitu sebuah batu yang jika dihembuskan ombak akan mengeluarkan deburan air ke atas dan ada bunyi seperti seruling. Kemudian ada batu karang yang bentuknya seperti patung sphinx. Kemudian ada garda pandang atau tebing yang di sini dapat digunakan untuk melihat panorama dari ketinggian. Kemudian juga ada penyewaan ATV, atau sebetulnya ini adalah sepeda motor biasa yang dimodifikasi kemudian menjadi ATV, jadi bukan ATV pabrikan seperti itu. Kemudian akses menuju pantai ini cukup 1 jam dari kota Pacitan atau Kabupaten Pacitan, dan melalui jalan-jalan berbukit dan menanjak. Ini menjadi salah satu daya tarik juga. Jadi menuju pantai ini menikmati pemandangan di perjalanan sudah cukup bagus. Kemudian wisatawannya adalah mayoritas domestik. Selanjutnya, dampak positif dari pengembangan Pantai Kelayar ini apa? Yang pertama, dampak positif di bidang budaya, bahwa di situ dilestarikan adanya angkutan andongan. Andongan ini adalah sebuah pickup yang dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk mengangkut baik itu warga masyarakat sekitar ataupun wisatawan yang hanya ingin mencoba andongan ini gitu. Jadi ini menjadi salah satu daya tarik wisata juga. Kemudian ada kegiatan budaya upacara sedekah laut di waktu-waktu tertentu, ini juga menjadi daya tarik. Kemudian ada karawitan dan juga ada campur sari. Kemudian dampak positif bagi masyarakat ini menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat banyak, yaitu dengan adanya banyak homestay yang didirikan di sekitar pantai. Tentunya banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk pelayanan di homestay tersebut. Juga banyak pengusaha-pengusaha homestay yang dari warga sekitar atau warga lokal. Kemudian warga lokal juga banyak yang menjadi pedagang, baik itu souvenir, kemudian pedagang pakaian, ataupun pedagang kuliner. Kemudian juga ada jasa transportasi yang banyak disediakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian juga ada sewa ATV. Kemudian bagi pemerintah tentunya ini meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak dan distribusi. Kemudian infrastruktur yang selalu dibangun, diperbaiki dan dijaga sehingga memudahkan masyarakat ataupun wisatawan menuju ke area wisata pantai tersebut. Dengan infrastrukturnya ini menjadi selalu bagus. Kemudian dapat salah satu promosi daerah Pacitan itu sendiri, khususnya Kelayar, dan dikenal luas di masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. Dan juga dampak positif pemerintah juga bisa memasang baik itu iklan ataupun informasi-informasi tentang kegiatan pemerintahan di sekitar wilayah pantai tersebut. Kemudian dampak negatifnya di pengembangan Pantai Kelayar ini yaitu dampak negatif terhadap lingkungan. Banyaknya pengunjung itu biasanya meninggalkan sampah, ya, terutama plastik, yang ini belum dikelola dengan baik. Kemudian banyaknya bangunan-bangunan di sekitar pantai ini apabila tata kelolanya kurang baik itu bisa menyebabkan abrasi. Kemudian juga pengerusakan ekosistem. Jadi
Kadang ada yang mengambil terumbu karang sekitar pantai, ada yang mengambil bebatuan, ada juga yang vandalisme, coret-coret dan lain sebagainya. Ini merusak ekosistem di sekitar pantai tersebut. Kemudian dampak negatif lainnya kemacetan. Di waktu-waktu tertentu ini atau di musim-musim liburan ini timbul kemacetan di sekitar pantai. Dan dampak negatifnya bagi masyarakat yaitu komersialisasi berlebihan. Jadi semua itu dikomersialisasikan ya, bahkan sebenarnya kan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar pantai harusnya tidak semua dikomersilkan ya, ada yang menjadi fasilitas gratis, menjadi daya tarik gitu. Jadi dari semua yang ada di sekitar itu bahkan sampai toilet, kemudian tempat-tempat untuk duduk-duduk dan lain sebagainya itu dikomersilkan. Kemudian kenaikan harga yang cukup tinggi, bahkan ini menyebabkan warga-warga sekitar sendiri tidak bisa membeli lokasi, terutama lahan-lahan di sekitar pantai tersebut, sehingga justru orang dari luar sekitar pantai yang membeli lahan-lahan tersebut untuk dikomersilkan. Kemudian pola hidup penduduk dengan adanya banyak tempat hiburan ini salah satunya menjadi faktor merubah pola hidup penduduk. Jadi dan tentunya ada potensi juga hal-hal yang kurang baik ya, baik itu mungkin karena banyak hiburan, ada karaoke, ada homestay dan lain sebagainya, itu ada potensi-potensi kegiatan yang tidak baik di sekitar wisata tersebut. Kemudian terdapat pengaruh yang kebisingan. Ini kebisingan juga menjadi salah satu dampak negatif ya, dengan adanya banyak homestay dan biasanya mereka mengadakan acara-acara sampai larut malam dengan sound system sampai terdengar keras, itu menyebabkan kebisingan di sekitar masyarakat yang ada di sekitar pantai tersebut. Kemudian yang kedua adalah profil pantai Drini ya, jadi kami membandingkan antara pantai Kleyer dan pantai Drini. Pantai Drini ini lokasinya ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Desa Banjarrejo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini daya tarik dari pantai Drini ini, yaitu pantai ini dapat untuk digunakan untuk melihat sunset ataupun juga sunrise. Kemudian terdapat pulau karang, kemudian di lingkungan perbukitan, kemudian banyak kuliner atau penjajah kuliner di sekitar situ. Jadi kebanyakan adalah seafood yang cukup murah dan langsung dimasak di situ. Ini menjadi daya tarik. Kemudian terdapat juga ombak yang tenang dan besar, dipisahkan oleh Pulau Drini itu sendiri. Jadi pantainya itu terdapat pulau yang memisahkan, sebelah kiri ombaknya kecil dan di sebelah kanan itu besar. Kemudian daya tarik berikutnya, Pantai Drini ini ada 3 tempat wisata yang saling berdekatan, yang saling mendukung, yaitu ada Drini Park, kemudian Pantai Drini, dan ada The Rock. Yang paling baru itu The Rock gitu. Jadi ini juga menjadi daya tarik. Jadi diberikan wisatawan diberikan 3 pilihan di satu tempat gitu, mau yang murah, sedang ataupun mahal, dan mereka mempunyai keunggulan masing-masing. Kemudian aksesnya kalau ditempuh dari Jogja itu melewati area-area perbukitan, jalan menanjak, dan itu namun cukup bagus, bisa dilalui oleh semua jenis kendaraan, bahkan sampai bis pariwisata bisa sampai di situ. Sekitar 2 jam dari Jogja sampai ke Pantai Drini. Kemudian mayoritas wisatawan juga domestik. Itu adalah profil Pantai Drini. Nah, dampak positif dari pengembangan wisata Pantai Drini tersebut adalah budaya yang tetap dijaga, karena juga kadang-kadang ditampilkan pada event-event tertentu sehingga menarik wisatawan. Di antaranya ada budaya jadilan, kemudian rasulan atau budaya desa, sedekah laut, kemudian juga ada campur sari, wayang kulit, dan satu kulinernya adalah makanan khasnya itu Gatot ya, Gunung Kidul, itu dari singkong ya. Kemudian dampak positifnya bagi masyarakat yaitu banyak lapangan pekerjaan, hampir sama dengan Pantai Kleyer, itu banyaknya homestay yang
berada di sekitar Pantai Drini. Kemudian lapangan pekerjaan, banyak pedagang yang menjajakan dagangannya, baik itu souvenir, pakaian, makanan, dan lain-lain yang ada di sekitar pantai. Kemudian jasa transportasi, kemudian juga ada jasa sewa jeep, kemudian jasa sewa kano. Kalau di layar tadi ada jasa sewa ATV, kalau di sini ada sewa kano dan sewa jeep. Bagi pemerintah, dampak positifnya meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak dan distribusi. Kemudian infrastruktur tentunya selalu dijaga, bahkan dikembangkan untuk memudah akses tersebut. Kemudian menjadi promosi daerah. Jadi daerah sekitar Gunung Kidul, khususnya Pantai Drini, dikenal luas di seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Kemudian dampak negatifnya dari pengembangan Pantai Drini ini, yang pertama adalah pencemaran lingkungan dengan banyaknya wisatawan, banyak juga sampah, dan ini belum dikelola dengan baik. Masih banyak ditemui di sekitar pantai sampah-sampah. Kemudian pengembangan pantai di sekitar, pengembangan tempat wisata sekitar Drini ini juga dapat dikategorikan juga merusak lingkungan, karena beberapa area itu mengubah tebing-tebing itu diratakan gitu untuk dijadikan spot-spot wisata. Jadi kalau misalnya ke The Rock itu ada hampir mirip kayak di Melasti atau Pendawa, itu jadi gunung yang dibelah di tengah-tengahnya seperti itu. Ini tentunya merusak lingkungan ya. Kemudian sama juga perusakan ekosistem laut, kemudian kemacetan di waktu-waktu tertentu, kemudian kebisingan juga sama, karena tempat wisata kadang-kadang sampai malam, banyak acara, gathering dan lain sebagainya, sehingga ini menyebabkan kebisingan. Kemudian pola hidup masyarakat sekitar yang mulai berubah gitu, karena adanya budaya-budaya dari luar, sehingga mempengaruhi pola hidup masyarakat yang ada di situ. Kemudian perbedaan dari Pantai Klayar dan Pantai Drini. Dari perbedaan ini saya bagi menjadi dua dua fokus, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Untuk Pantai Klayar, kelebihannya adalah banyak akomodasi, itu banyak pilihan, homestay-nya itu sangat banyak di sekitar Pantai Klayar. Kemudian view-nya itu bagus, untuk ke arah pantainya itu harganya relatif lebih murah. Kemudian kekurangannya jauh dari objek wisata lain. Jadi kalau ke Pantai Klayar kita mau ke wisata lain itu cukup jauh ya. Ada di situ seperti wisata Goa Gong, kemudian Goa Tabuan, dan pantai-pantai yang lain itu agak jauh makan waktu. Kemudian tidak terlalu banyak makanan khas atau kuliner khas dijajakan atau dijual di sekitar pantai tersebut. Jadi ya seperti makanan-makanan yang ada di kota saja gitu ya, seperti warung Indomie, nasi goreng dan lain sebagainya. Kemudian aksesnya cukup jauh dari pusat kota ya, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai tempat tersebut. Kemudian kalau di Pantai Drini, kelebihannya adalah di satu area ini ada 3 spot area wisata yang dapat dijangkau dengan jalan kaki. Ini menjadi kelebihan, ada 3 spot, yaitu Drini Park, kemudian The Rock, dan Pantai Drini tersebut. Kemudian untuk harga kulinernya juga cenderung murah, terutama seafood yang langsung dimasak di situ seperti live cooking gitu, cukup murah di situ dan banyak sekali pilihannya. Kemudian akses dari Jogja tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu memakan waktu, dan dari Jogja ke situ itu bisa melewati beberapa venue wisata yang bisa dikunjungi, sehingga kalau misalnya mau ke situ bisa juga ke tempat-tempat lain yang satu jalur itu atau searah. Kemudian banyak area bermain ya, ada sewa kano, kemudian ada wahana jeep, dan juga area-area bermain yang lain gitu. Dan satu tiket untuk beberapa wilayah pantai yang di situ. Jadi
kita masuk ke situ sekitar 15.000 itu bisa untuk banyak pantai atau seluruh pantai yang di sekitar situ, tidak terlalu jauh. Kekurangannya akses masuk dan keluar cukup sempit, jadi kalau di situasi yang cukup ramai musim-musim liburan itu macet biasanya. Kemudian fasilitas umumnya juga terbatas, seperti musola, toilet, seperti itu sangat-sangat terbatas. Kemudian di musim-musim tertentu cuacanya cukup panas. Kemudian kemacetan pada saat liburan itu sangat parah. Kemudian persamaannya dari dua pantai ini, yang pertama adalah sama-sama di pantai selatan Jawa. Kemudian akses yang dilewati sama-sama melalui perbukitan, ya. Kemudian harga tiketnya juga cenderung hampir sama, tidak terlalu mahal. Harga akomodasinya juga sama antara Drini dan Klayar. Kemudian sama-sama dari pengembangan ini meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian sama-sama membuka lapangan kerja dan infrastruktur yang sudah bagus, khususnya jalan akses menuju ke situ sudah jalan aspal mulus dan cukup mudah untuk dilalui, walaupun banyak tanjakan, tikungan dan turunan, tapi tidak ada masalah gitu, karena jalan cukup bagus dan bisa dilalui oleh semua kendaraan. Kemudian persamaan yang berikutnya adalah persamaan yang negatif nih ya, sama-sama terdapat pencemaran lingkungan, kemudian perusakan biota laut, kenaikan harga lahan di sekitar tempat tersebut, kemudian terjadi perubahan pola hidup di masyarakat dan kemacetan. Kemudian solusi dan rekomendasinya. Dari solusi dan rekomendasi ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, untuk solusi lingkungan, sebaiknya dibuat pengelolaan sampah yang sudah bagus ya, untuk mengelola sampah sekitar tempat wisata tersebut. Kemudian edukasi terhadap masyarakat bahwa pentingnya hidup bersih itu. Jadi mungkin dari perangkat-perangkat terkait harus sering kontrol ke tempat-tempat wisata itu tersebut untuk memantau budaya bersih, baik itu para pelaku-pelaku wisata yang di situ ataupun wisatawan itu sendiri. Kemudian mungkin diadakan kegiatan bersih pantai di hari-hari tertentu, itu bersama-sama membersihkan lingkungan pantainya. Dan di masyarakat yaitu diberikan adanya pelatihan wirausaha bagi masyarakat sekitar. Jadi pengusaha-pengusaha di sekitar pantai tersebut diharapkan para orang asli daerah situ, bukan para pendatang, sehingga meningkatkan ekonomi warga sekitar. Demikian juga kemudian mengutamakan tenaga kerja lokal dari situ. Kemudian pelatihan layanan wisata, mungkin di setiap RT atau RW atau komunitas gitu diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi warga sekitar dalam pelayanan wisata. Kemudian untuk rekomendasi budaya, yaitu mungkin sering diadakan festival seni dan budaya sehingga lebih hidup kegiatan yang ada di tempat wisata tersebut. Atau diadakan lomba olahraga pantai gitu, misalnya apakah itu lomba selancar atau lomba kano atau lomba yang mungkin di situ, atau lari pantai dan lain sebagainya. Kemudian diadakan juga festival kuliner makanan khas daerah tersebut. Itu saya kira juga akan membantu meningkatkan dampak positif bagi tempat tersebut. Kemudian rekomendasi untuk pemerintah senantiasa menjaga infrastruktur, bahkan ditambah atau perbaikan-perbaikan secara berkala apabila terjadi kerusakan. Kemudian meningkatkan promosi wisata di daerah tersebut. Berikutnya pengawasan terhadap perusakan lingkungan, jadi harus ada penegakan aturan, harus sering adanya kontrol ke lapangan langsung apabila ada potensi-potensi perusakan lingkungan. Kemudian edukasi wisata yang berkelanjutan, jadi menjaga
lingkungan, ekosistem, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah permasalahan pantai Klayar dan pantai Deli memiliki kesamaan, yaitu masalah lingkungan, pola kehidupan masyarakat, dan kesiapan masyarakat dalam mengelola pantai sebagai objek wisata. Solusi dan saran dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberlangsungan lingkungan, pelestarian budaya, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan menyambut wisatawan, serta dukungan pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang tepat sehingga menciptakan dampak positif di semua aspek. Terima kasih, dan saya lampirkan juga di akhir slide yaitu sumber-sumber informasi yang saya ambil. Selain dari pengamatan saya sendiri, pengamatan langsung ketika saya berkunjung di sana, saya juga mengambil dari beberapa artikel yang ada di internet. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam cara menyampaikan informasi, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.